Shalom, pujakan nama Tuhan. Selamat pagi, saudara di dalam Tuhan. Keluarga besar Happy Sport Family. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini ya Tuhan, buat nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami dan hati kami hanya bagi Tuhan, untuk kami boleh dibentuk oleh Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Roh Kudus berikan kami hikmat, pengertian yang benar, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pagi yang indah ini firman Tuhan berbicara mengenai roh yang hidup. Saudaraku di dalam Tuhan, kita melihat bahwa ada banyak orang, ya kita mungkin yang sudah dari kecil menjadi Kristen ya, tapi bukan berarti kita mengenal Kristus 100%. Nah, bahkan banyak orang yang akhirnya nggak jarang anak-anak Tuhan ya, bahkan yang kehidupannya harusnya penuh dengan pengharapan, tetapi sekarang ya, ada banyak anak Tuhan yang justru berpikir terbalik ya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak punya harapan. Dia merasa bahwa hidupnya itu so-so aja, gitu ya, begitu-begitu aja. Bahkan ada juga yang tidak menjadi optimis dalam menjalani hidup ini. Saudaraku di dalam Tuhan, itu menandakan bahwa ada pertumbuhan rohani yang gagal, ya. Ada pertumbuhan rohani yang tidak sebagaimana mestinya. Yang seharusnya kita menjadi anak Tuhan yang menjadi seperti tanaman yang subur, tetapi ada banyak anak-anak ya yang udah mengenal Tuhan ya, bahkan kehidupannya bertolak belakang, gitu ya. Kenapa saudaraku dalam Tuhan? Karena mereka tidak tumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku di dalam Tuhan, waktu kita dengarkan firman ini, itu kita boleh mengerti bahwa kehidupan kita, roh kita, harus selalu dipupuki dengan firman Tuhan. Ya, supaya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih berarti. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan tidak sia-sia. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita anak Tuhan, kalau kita memegang teguh ke prinsip ini dalam kehidupan kita, maka kita menjadi anak Tuhan yang selalu hidup penuh dengan berkat. Sekalipun keadaan, situasi yang membawa kita ke dalam keadaan yang tidak enak, gitu ya. Tetapi kita boleh tetap berdiri di dalam Tuhan. Kita boleh menyatakan bahwa kita tidak terpengaruh akan hal itu, karena Tuhan senantiasa ada memberikan berkat yang indah itu dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Amos, pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam hidup ini, ya, kehidupan kita tadi saya katakan akan lebih bermakna ketika kita senantiasa mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan, nikmati kehadiran Tuhan, bagaimana kita hidup melekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan selalu bertumbuh dengan baik, dan kita juga akan bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Dan itu tidak bisa, saudara, dikompensasi dengan hal apapun. Seperti Tuhan berkata bahwa kita boleh selalu melekat seperti di dalam pohonnya Tuhan. Dan kita menjadi ranting-rantingnya. Dan kita akan berbuah, ya. Supaya apa? Kehidupan kita akan senantiasa selalu mengalir, ya. Bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Semakin kita mengiring Tuhan, semakin kita terus maju di dalam Tuhan. Dan kita boleh tahu bahwa Tuhan yang memegang kehidupan kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kuncinya adalah saudaraku di dalam Tuhan, kita hidup melekat dengan Tuhan, dan kita harus follow Kristus itu. Mengikuti Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita harus selalu dengar dan kita lakukan. Bukan sekedar sampai kita mendengar. Tapi kita harus bisa mendengar, kita pahami, minta hikmat Tuhan, dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudaraku dalam Tuhan, setiap orang yang demikian, dia akan memiliki roh yang hidup di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu menikmati dan dia selalu memupuki dirinya itu dengan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan yang menjadi pelita dan penolong dalam kehidupannya. Jadi, kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita harus punya roh yang hidup sama seperti Kristus. Nggak bisa dengan yang lain, saudaraku dalam Tuhan. Baru saudara bisa menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa, yang indah bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kehidupan kami Tuhan, memiliki roh yang hidup bersama dengan Kristus. Supaya kehidupan kami Tuhan menjadi lebih berarti Tuhan, kehidupan kami boleh semakin bermakna Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kerohanian kami mati Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan selalu berakar ya Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau, dan kami selalu berbuah ya Tuhan. Supaya ya Tuhan, kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan juga selalu memberkati setiap langkah kami, memberkati setiap usaha kami Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Keluarga besar kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati buat semua jemaat Tuhan, memberkati gembala kami Tuhan, memberkati Tuhan seluruh aktivitas kami, dan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Roh-Mu Tuhan selalu melekat dalam kehidupan kami, dan kami juga ingin Tuhan selalu ada bersama dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, Engkau berkati aktivitas kami. Biarlah ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan Tuhan yang selalu memberkati semua keluarga besar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.